Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan ini. Kami berdoa kami mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan menolong kami untuk kami dapat menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran-Mu terus menolong kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup ini di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali dengan firman Tuhan dengan satu tema, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 150 ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 150 ini penulisnya adalah masih pemazmur Daud. Ya. Pemazmur Daud dari pasal yang keempat 143 sampai 150 itu masih pemazmur Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Daud adalah seorang raja, seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang suka berdoa dan suka memuji Tuhan. Saya melihat, saya mencatat dalam kitab Mazmur, doa Daud itu terbanyak. Ya. Kalau Musa itu hanya satu kali berdoa dinyatakan dalam Mazmur. Salomo hanya satu kali, ya. Hizkia satu kali. Raja yang lain tidak masuk. Tetapi Daud adalah orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Daud mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini kelihatannya sepele, sederhana, ya. Lalu segala yang bernapas itu ada di mana? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Ya. Segala yang bernafas memuji Tuhan itu ternyata tertulis di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 mulai. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini yang pertama. Yesus telah membeli dengan darahnya, ya, dengan darahnya sendiri, ya. Tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa itu yang dibeli dengan darah Yesus. Mengapa dibeli? Nah, kalau ada yang membeli berarti ada yang menjual, ya. Nah, manusia hidup di atas bumi ini ada dalam kekuasaan iblis. Sejak manusia jatuh dalam dosa,
manusia itu ada dalam kekuasaan iblis. Oleh karena itu, ketika Allah menghendaki untuk manusia diselamatkan, Allah harus membeli. Dan Allah tidak mau membeli. Allah membeli dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Menebus dengan harga lunas dibayar. Ditulis dalam suratan Korintus pasal 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh manusia itu telah digadai, telah dibeli, telah menjadi kekuasaan iblis setan. Saudara, siapapun orangnya, apapun suku bangsanya, ya, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kekuasaan setan, kekuasaan iblis, kecuali orang itu mau menerima keselamatan, menerima, mempercayai apa yang telah dilakukan Allah. Allah membeli manusia itu dengan darahnya sendiri. Ya, Alkitab mencatat dengan jelas. Ya, tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, suku apa saja, bahasa apa saja, kaum apa saja, bangsa apa saja, telah dibeli. Untuk apa? Untuk menjadi imam dan raja. Menjadi imam dan raja. Lalu yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekuasaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yang ketiga, ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dialah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu sujud dan tersungkur dan menyembah. Itu Bapak Ibu Saudara yang dilihat oleh Daud. Daud seorang nabi, mendapatkan satu penglihatan yang begitu luar biasa. Segala yang bernapas, yang ada di dalam laut, yang ada di surga, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa bernafas, bersyukur, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, agungkan Tuhan. Barang sedikit waktu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyenangkan hati Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara pun akan disenangkan oleh Tuhan. Yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di dalam laut, semua memuji Tuhan. Mengapa saudara dan saya tidak mau memuji Tuhan? Apakah saudara bukan yang bernapas? Saudara adalah orang-orang yang bernapas.
Nafas itu saudara dan saya tidak pernah beli. Saudara, nafas itu Tuhan beri dengan cuma-cuma. Dan kalau sudah waktunya nafas itu akan diambil oleh Tuhan, saudara mau beli pun juga tidak akan bisa. Uang seberapa banyak pun saudara tidak akan bisa membeli nafas itu. Oleh karena itu selagi saudara dan saya masih punya nafas, pujilah Tuhan, sembahlah dan muliakanlah Tuhan. Sebab apa? Sebab saudara sudah dibeli dengan harga lunas, dibayar lewat korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari di mana yang namanya hari raya Paskah. Selalu mengingatkan kepada kita korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota dengan begitu sempurnanya untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan namanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah diberi kekuatan. Karena ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa yang akan diturunkan oleh Tuhan untuk menolong saudara. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami berdoa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa, biar tidak ada di antara kami yang tidak memuji Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Kami semua yang bernapas, kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Karena Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal di atas kayu salib Gunung Golgota. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, menyembuhkan yang sakit, memberkati yang kekurangan, memberikan jalan keluar yang mereka mengalami jalan buntu, dan memberikan penghiburan yang dalam kesukaran, dalam kesusahan, dan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang lemah tak berdaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.